Bab 2569. Menusuk. Mileye mengabaikan menara kecil dan tetap fokus pada kultivasi. Terus mengejar dan terus menerobos. Lahir sebagai manusia pasti mempunyai sesuatu yang ingin dikejar. Pengejarannya adalah menjadi tak terkalahkan. Dulunya berani memikirkannya tetapi tidak berani melakukannya. Sekarang, dia berani memikir dan berani melakukannya juga. Di langit berbintang, Mileye mencoba berulang kali dengan semangat. Pada saat ini, kultivasinya mendekati tahap kegilaan. Mungkin karena inilah, garis darah iblis gila di dalam tubuhnya ternyata bergerak dan ada tanda aktif. Namun, garis darah gila ditekan dengan kuat olehnya. Kekuatan garis darah bukanlah benda asing tapi dia tidak berniat menggunakannya. Dia sekarang hanya ingin menjadi seorang kultivator pedang yang murni. Di langit berbintang, cahaya pedang Tao terbelah dan tidak lama kemudian seluruh Star Territory terbelah-belah menjadi potongan yang tak terhingga oleh cahaya pedang ini. Beberapa hari kemudian, Mileye tiba-tiba berhenti. Saat ini, sepasang matanya memerah dan rambutnya berantakan. Sekilas, dia terlihat seperti iblis gila. Mileye memegang pedang yang berada di tangannya dengan erat dan tidak berbicara. Beberapa hari ini, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tetap tidak dapat menghancurkan esensi tersebut. Walaupun dia menambahkan pedang penentu hidup dan mati hingga 50-an ribu dao tetap tidak berhasil juga. 50-an ribu ini sudah menjadi batasnya saat ini, tetapi masih tidak dapat menghancurkan esensi. Salah metode. Mileye mengerutkan kening dan mulai curiga. Setelah hening sejenak, Mileye perlahan-lahan menutup matanya. Tenang. Dia mengetahui bahwa dirinya harus tenang sekarang karena kegagalan yang tak terhitung jumlahnya membuatnya sedikit tidak sabar. Tenang. Suara yang menakutkan. Ketenangan pikiran. Mileye menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila di langit berbintang. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, kurasa jika kamu menggunakan pedang biru gaib, kamu pasti dapat menghancurkan esensi sekarang. Perlu diketahui, pedang biru gaib mampu menerobos segala hukum dan segala dao beserta esensi. Apakah kamu lupa? Pedang biru gaib dapat membantu kamu naik 2 tingkatan alam. Tingkatan kamu sekarang kamu adalah alam transformasi ilahi. Selama kamu menggunakan pedang biru gaib, kamu dapat langsung mencapai tingkatan alam usia yang dikatakan Quincy. Tidak hanya itu, tanpa kultivasi kamu juga dapat langsung memiliki kekuatan usia yang legendaris itu." Mileye terdiam dan langsung mengabaikan menara kecil. Menara kecil melanjutkan, "Selama kamu menganggukkan kepala, kamu akan menjadi orang terkuat di alam semesta Guanxuan." Mileye tetap diam. Menara kecil berkata lagi, "Majikan muda, izinkan aku memberitahu kamu, setiap manusia takdir pada dasarnya bergantung pada sesuatu yang tidak normal. Kamu bergantung padanya juga merupakan hal yang wajar, jangan terlalu bebankan mentalmu." Mileye masih mengabaikan menara kecil. Menara kecil hendak berbicara. Pada saat ini Mileye tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan pelan, "Aku paham." Menara kecil segera berkata, "Apakah kamu sudah mengetahuinya?" Mileye berkata dengan pelan, "Murni. Hal yang aku lakukan tidak cukup murni. Quincy mengatakan tidak ada hambatan di dalam kultivasi. Hanya saja hati manusia terlalu rumit dan terlalu banyak pikiran, maka itu adanya hambatan di dalam kultivasi. Aku berpikir terlalu banyak, sehingga tindakan aku tidak cukup murni. Jika aku tidak bisa melakukan dengan murni, bagaimana pedang aku bisa melampaui batasan diri sendiri?" Saat berbicara, dia bangkit dan berjalan menuju kedalaman langit berbintang. Pada saat ini, dia melepaskan semua belenggu di hatinya dan meninggalkan semua pikiran. Di dalam hatinya hanyalah pedang.
Mileye berjalan begitu saja dengan hati yang tenang. 3 hari kemudian, Mileye yang sedang berjalan ini tiba-tiba membuka matanya serta menebaskan pedangnya dengan ganas. Puff! Dengan tebasan pedang ini, ruang waktu di depannya terbelah. Detik berikutnya, ruang waktu yang terbelah ini tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Hancurkan esensi. Mileye berhenti melangkah lagi. Pedang tadi bukan tarik pedang menentukan hidup dan mati, bukan tebasan masa depan dan tebasan masa lalu, itu hanyalah sebuah pedang yang sederhana. Tapi, ini adalah sebuah pedang yang murni. Mile yang berada di langit berbintang berkata dengan pelan, ternyata begitu. Murni. Ada perbedaan esensi antara melakukan satu hal dengan konsentrasi dan melakukan satu hal secara mekanis. Pada saat ini, dia sudah mampu melampaui Tao dan hukum beserta ruang waktu dan materi, langsung menghancurkan esensinya. Seolah-olah teringat sesuatu, dia tiba-tiba menebaskan sebuah pedang. Puff! Sungai panjang waktu yang berada di depannya langsung terbelah oleh pedangnya. Sungai panjang waktu hancur. Sudutnya mulut Mile sedikit terangkat dan sekarang dia juga bisa langsung membelah sungai panjang waktu. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berbalik dan tidak jauh di depannya berdiri seorang pria parubaya, yang merupakan penguasa hukum. Penguasa hukum melihat Mileye, kaget. Mileye tersenyum dan berkata, "Kamu adalah pendatang yang berniat jahat, kan?" Penguasa hukum mencibir, "Menurutmu?" Mileye tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu sudah makan?" Penguasa hukum tertegun. Mileye tersenyum dan berkata, "Jika kamu belum makan, terimalah satu pedang dariku." Setelah mengatakan demikian, dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Puff! Cahaya pedang terbelah dan lewat di lokasi. Wajah penguasa hukum yang berada di kejauhan tiba-tiba berubah. "Sialan, apakah ada yang salah dengan orang ini? Baru saja bertemu langsung memulai pertarungan. Aku bahkan tidak sempat mengatakan sesuatu." Tanpa berpikir terlalu banyak, penguasa hukum hendak menyerang tetapi pada saat ini wajahnya berubah drastis. Pada saat ini, dia menyadari bahwa pedang Mileye agak berbeda. Sesuatu yang aneh. Penguasa hukum ketakutan dan buru-buru berkata, "Master Tao, tolong aku." Master Tao. Meskipun penguasa hukum ketakutan, tetapi dia tidak memilih untuk duduk diam. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat, kemudian meninju ke depan. Dalam serangan ini, aturan hukum yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Seketika itu, langit berbintang yang berada di sekitarnya langsung retak secara bertahap. Kekuatannya terlalu dahsyat. Seiring dengan tebasan pedang Mileye. Puff! Banyak aturan hukum hancur dan pedang ditancapkan lurus ke dalam, tepat di antara alis penguasa hukum. Tubuh penguasa hukum membeku dan wajahnya penuh dengan rasa ketidakpercayaan. Satu pedang. Dirinya bahkan tidak bisa menangkis satu pedang pun. Mana mungkin? Penguasa hukum melihat Mile yang berada di depannya dan bertanya dengan bingung, "Apakah kamu curang?" Mileye merasa sedikit kesal, "Apaan? Aku baru saja meneroboslah." Penguasa hukum tertegun pada awalnya tetapi detik berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan berkata dengan suara bergetar, "Kamu sudah menerobos setengah alam pengamat." Mileye menggelengkan kepalanya, "Tidak." Ekspresi penguasa hukum tertegun, "Alam pengamat." Mileye menganggukkan kepala. Penguasa hukum tiba-tiba berteriak, "Mana mungkin? Mana mungkin? Mana mungkin kamu bisa menerobos alam Guanxuan dalam waktu sesingkat itu? Ini tidak mungkin, jangan bohong padaku." Mileye. Penguasa hukum seperti orang gila, "Tidak, tidak, kamu bukan alam Guanxuan, kamu pasti bukan alam Guanxuan." Saat berbicara, dia berbalik dan berjalan perlahan menuju kejauhan,
seperti orang yang kehilangan jiwa. Miley mengerutkan kening, apakah kamu pikir kamu bisa lolos dengan berpura-pura gila? Setelah Miley mengatakan demikian, penguasa hukum melonjak ke langit dan mencoba untuk kabur. Pada saat ini, pedang yang telah masuk di antara alis penguasa hukum tiba-tiba bergetar hebat dan langsung menghancurkan semua vitalitas di dalam tubuh penguasa hukum. Tubuh penguasa hukum membeku di tempatnya, wajahnya penuh dengan kebingungan. Tidak rela. Bagaimana dia rela? Berapa tahun dia berkultivasi? Berapa banyak penderitaan yang telah dirasakannya? Namun, dia hanyalah setengah alam pengamat. Tetapi, Miley ini ternyata dapat menerobos alam pengamat dalam waktu yang singkat. Sialan. Seberapa tidak adil dunia ini. Penguasa hukum yang hampir menghilang sepenuhnya tiba-tiba berteriak, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak adil. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari langit berbintang yang jauh. Bukan urusan Tiandao kita, siapa suruh kamu bersaing dengan seseorang yang memiliki pendukung, kamu bodoh ya. Kamu malah menyalahkan orang lain. Pui. Tiandao. Miley melihat kedalaman langit berbintang dan orang yang baru saja berbicara adalah Tiandao di dunia ini. Penguasa hukum tiba-tiba mendongak, Tiandao yang kecil, beraninya kamu menghinaku. Tiandao berkata dengan cuek, penguasa hukum, aku ingatkan kamu sejenak, kamu akan mati. Harap waspada dan siap-siap. Penguasa hukum terkejut sesaat lalu menoleh secara mendadak, Master Tao, tolong aku. Aku. Sebelum kata-kata itu melesat, cahaya pedang Tao melintas langsung di tenggorokannya. Puff. Suara penguasa hukum tiba-tiba berhenti dan hilang sepenuhnya. Tidak ada penguasa hukum di dunia ini lagi. Miley menatap Star Territory yang jauh dan ada seorang lelaki tua yang sedang menatapnya. Orang itu adalah Master Tao dari dunia selatan. Pada saat ini, hati Master Tao melonjak seperti gelombang air pasang. Alam pengamat. Ternyata Miley telah mencapai alam pengamat. Ini adalah sesuatu yang tidak terduga olehnya karena Miley baru saja mencapai perubahan ilahi sebelumnya. Bahkan bukan setengah alam pengamat. Tapi sekarang, Miley ternyata sudah langsung mencapai ke alam pengamat. Hal ini sungguh mengerikan. Perlu ketahui, dia telah berhenti di setengah alam pengamat selama puluhan ribu tahun. Dan sekarang, Miley ini telah mencapai alam pengamat dalam waktu yang begitu singkat. Ekspresi Master Tao terlihat rumit dan hatinya bahkan lebih kacau. Dia juga ingin mengatakan betapa tidak adilnya Tuhan. Tetapi ketika memikirkan Tiandao tepat berada di samping, dia merasa lebih baik melupakannya. Sebenarnya, hal ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan Tiandao. Master Tao menarik pikirannya dan menatap Miley, apakah karena meridian bawaan, kamu mencapai alam pengamat? Miley menggelengkan kepala. Master Tao menyipitkan matanya, mana mungkin. Jika bukan karena meridian bawaan, bagaimana kamu bisa mencapai alam pengamat dalam waktu sesingkat itu? Miley berpikir sejenak lalu berkata, penasaran. Master Tao menganggukkan kepala tanpa sadar. Miley tersenyum simpul, sebenarnya, ingin mencapai alam pengamat cukup sederhana. Saat berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan catatan yang ditinggalkan Quincy untuknya perlahan-lahan terbang di depan Master Tao. Master Tao tertegun sejenak, lalu membuka catatan itu serta melihatnya. Pikiran Master Tao seketika menjadi kosong. Alam pengamat. Sebenarnya mereka tidak mengetahui terlalu banyak tentang alam pengamat. Jika mereka mengetahuinya, mereka tidak bisa menerobos setelah bertahun-tahun. Namun saat ini melihat gambaran rinci tentang alam pengamat di dalam catatan itu, Master Tao terkejut. Sungguh kaget. Pada saat ini, dia juga menemukan bahwa seperti yang dikatakan Miley,
sebenarnya alam pengamat ini tidak terlalu sulit. Seperti seorang generasi kedua, ayahnya mengajarinya cara menghasilkan uang dan memberinya dana sejak dia masih kecil. Apakah sulit bagi generasi kedua untuk menghasilkan uang? Tentu saja tidak sulit, tetapi apakah sulit bagi orang biasa untuk menghasilkan uang? Tentu saja sulit, karena harus mencari tahu semuanya sendiri. Hal itu sama sulitnya dengan menaiki langit. Ketika melihat alam usia setelah alam pengamat, Master Tao tiba-tiba menjadi semangat. Kedua tingkatan alam ini seolah-olah membuka pintu dunia baru untuknya. Kultivasi. Master Tao sangat semangat dan hendak berkultivasi. Pada saat ini, dia yakin bisa berkultivasi hingga mencapai alam tertinggi, alam pengamat dan bahkan alam usia. Pada saat ini, cahaya pedang Tao tiba-tiba melintas di tempat. Master Tao yang sedang membaca buku ini tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia terkejut. Kemudian menekan tangan kanannya ke depan dan aturan Tao yang tak terhitung jumlahnya dicurahkan. Namun, pedang itu justru menghancurkan aturan Tao itu dengan mudah dan akhirnya langsung masuk di antara alisnya. Bom! Master Tao langsung tertegun di tempat. Master Tao melihat Milei yang berada di kejauhan dengan sedikit linglung. "Kamu?" Milei tersenyum simpul. "Apakah kamu yakin bisa menerobos dan mencapai alam pengamat?" Master Tao melihat Milei dengan bingung. "Mengapa kamu menunjukkan ini padaku?" Milei tertawa. "Biarkan kamu memiliki harapan, lalu merasakan putus asa." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba muncul di depan Master Tao, lalu menusuk perut Master Tao dengan tangan kanannya dan berkata dengan kejam, "Aku tidak hanya ingin membunuh orang tetapi aku juga ingin menusuk hati orang." Master Tao bersambung.